kami tidak ribut. Nah, tetapi ada persoalan penangkal bagi muda. Mari Pak, temui kami untuk para distributor, karena ini sudah menjadi bagian banyak persoalan-persoalan yang kita temukan di bawah. Salah satunya ada indikasi, ada dugaan bahwa pengiriman penyaluran pupuk bersubsidi ini baik dari distributor maupun kios instruksi dari Ketua Umum PCPMI Kabupaten Pamekasan. Ingat sahabat-sahabat, jangan kemudian kita beralasan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bersama kami di salah satu program ngulik ngobrol di studio Klik Madura. Nah, pada kesempatan kali ini tentu kita akan membahas seputar persoalan dinamika yang ada di Kabupaten Pamekasan khususnya. Yang tentu dalam rangka hal ini kita sudah mengundang tamu yang tak kalah terhormat, salah satu aktivis di Kabupaten Pamekasan. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Iqbal Hofi sebagai host pada kesempatan kali ini dengan rekan saya ataupun narasumber. Mungkin bisa saya Homaidi, mandataris Ketua Umum PCPMI Kabupaten Pamekasan. Oke, mungkin biar lebih akrab saya panggilnya Mas Ketum aja ya. Siap. Mas Ketum, kita ketahui bersama beberapa pekan terakhir ini PCPMI Kabupaten Pamekasan mengawal persoalan kasus lah, anggap dulu kasus di Kabupaten Pamekasan yang tentu itu langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti itu. Tapi sebelum masuk ke pembahasan yang bagi saya ekstrim, mungkin bisa disampaikan dulu apa yang akan menjadi concern daripada PMI ataupun PCPMI Kabupaten Pamekasan selama satu periode. Jadi begini ya, persoalan pupuk bersubsidi ini bukan hanya terjadi di tahun sekarang. Sudah bertahun-tahun sebelumnya juga terjadi persoalan pupuk bersubsidi yang ada di Kabupaten Pamekasan. Ini kemudian menjadi kegelisahan kami, kok persoalan ini semakin tahun semakin terus terjadi. Apa sih yang menjadi problem di pupuk bersubsidi, sehingga kami mengambil langkah dan kajian-kajian secara matang bahwa pupuk bersubsidi harus diakhiri, minimalnya tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya. Itu yang kemudian menjadi prinsip awal kami mengawal persoalan pupuk bersubsidi. Kemudian kami ini sudah beberapa hari terakhir belakangan ini tetap mengawal ini dengan langkah-langkah yang kemudian kami anggap soft ya. Melalui proses audensi ke Komisi 2, dan ini juga akan terus ikhtiar-ikhtiar kami melakukan langkah-langkah mengawal persoalan ini ke komisi-komisi terkait, ada KP3 dan seluruh elemen yang kemudian terlibat di urusan pupuk bersubsidi ini. Oke, sebetulnya apa sih yang dirasakan oleh masyarakat sehingga PCPMI Kabupaten Pamekasan itu mengambil langkah taktis yang kemudian melakukan demonstrasi sehingga kemarin itu sampai ada penyegelan di gerbang kantor Bupati Pamekasan itu sendiri? Jadi kami sebelum melakukan aksi demonstrasi, kami sudah melakukan proses turun lapangan ke berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan, berbagai kelompok tani. Kami diskusi apa yang kemudian mereka rasakan, disampaikan kepada kami bahwa banyak hal kejadian-kejadian yang kemudian menurut kami ini sudah melanggar peraturan main di urusan pupuk bersubsidi ini. Ada di beberapa wilayah yang menganggap bahwa pengiriman tidak sesuai dengan RDKK. Itu tidak hanya terjadi di satu kelompok tani. Kemudian tidak hanya itu, ada penjualan di atas HIT. Itu sudah lumrah ya kejadiannya. Tetapi kan proses ini tidak boleh berkepanjangan. Mereka itu dengan keadaan yang kemudian dituntut untuk menebus harga yang kemudian ditentukan oleh pemerintah, juga dituntut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab harus menebus di atas sampai angka 250.000. Itu kejadian yang kemudian terjadi di lapangan. Nah, apa fungsi pemerintah kemudian memberikan subsidi tetapi harganya masih terlampau jauh?
Ini yang kemudian menganggap oh ini tidak boleh diteruskan. Dan tidak hanya terjadi di satu kecamatan. Kami sudah mengecek ke beberapa kecamatan dan mengambil sampel, walaupun ini tidak secara general ya terjadi. Tetapi kami berasumsi bahwa kalau sudah 6 kecamatan yang kemudian kami miliki dan harganya di atas HIT, maka saya berasumsi bahwa ini hampir 80% di di seluruh kecamatan Kabupaten Pamekasan terjadi hal yang sedemikian. Artinya skala prioritas yang dijual daripada harga pupuk itu melampaui daripada harga eceran tertingginya seperti itu ya. Oke, mungkin beberapa juga terjadi di beberapa wilayah seperti utara itu. Memang penjualan itu berdasarkan info juga dari masyarakat itu bahwa ada yang sampai 275, bahkan separuh harga jual dari pupuk itu ada yang 150. Nah, itu bagaimana menurut tanggapan jenengan? Jadi sebenarnya saya sudah sampaikan beberapa kali. Dari beberapa problem yang terjadi ini, ada hal yang kemudian tidak ada campur tangan pemerintah sekalipun di sana. Mulai dari proses penunjukan kios yang dilakukan oleh distributor, ini kan hak prerogatif distributor. Distributor nih menunjuk kiosnya, tidak ada campur tangan pemerintah. Hanya si kios harus si distributor wajib hukumnya untuk mengecek kelengkapan yang kemudian dia layak menjadi kios. Layak jadi kios. Nah, ini yang kemudian tidak ada campur tangan pemerintah. Sehingga kami berasumsi bahwa dalam proses penunjukan ini ada indikasi keuntungan bisnis satu sama lain. Kalau boleh saya pinjem ketika kami audensi pinjem perkataannya Mas Zainal Dewan di Komisi 2 waktu kami audensi kemarin. Beliau menyampaikan ada kompromi satu sama lain. Yang kemudian, nah, kompromi itu dari siapa? Ya ini tanyakan kepada Pak Mas Zainal. Zainal yang mengungkapkan ini komprominya seperti apa. Cuman indikasi kami, dugaan kami tetap pada suudan kami ya kepada kelompok yang kemudian menunjuk kios ini ada keuntungan bisnis satu sama lain antara yang ini dengan distributor dengan kios. Indikasi kami sedemikian. Kenapa? Karena tidak ada pengawasan pemerintah di dalam urusan hal itu. Boleh nih kalau dalam urusan distributor mungkin masih ada surat keterangan dari dinas terkait. Tetapi dalam urusan penunjukan kios ini gak ada campur tangan pemerintah. Penunjukannya murni karena dari distributor. Tentu yang harus menjadi catatan penting bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan seharusnya kalau bisa ditarik pada suatu tarikan kesimpulan, ini yang perlu disalahkan dinas mana dan apa fungsi ketika dinas itu tidak memberikan perannya. Betul. Jadi begini, di KP3 itu ada tugas masing-masing. Katakanlah ungkapan dari tim KP3, Kabag Perekonomian Kabupaten Pamekasan mengungkapkan bahwa ada temuan. Memang ada temuan. Beliau mengaku ke kami pas tahu di forum itu mengaku bahwa ada temuan. Yang kemudian temuan itu dari bulan Agustus sampai bulan November. Ini kan sudah berapa bulan temuan ini dibiarkan. Kenapa Dinas Perdagangan ini diem nih? Disperindak. Disperindak ini kok diem, tidak ada penindakan sama sekali. Kenapa diam? Kemudian kalau memang ada temuan jelas ada pelanggaran di dalam urusan pendistribusian pupuk bersubsidi, Dinas Perdagangan ini kenapa tidak memberikan sanksi terhadap temuan itu yang kemudian kios dikira melanggar aturan main yang diungkapkan oleh Kabag Perekonomian? Kenapa tim KP3 ini membiarkan ini? Sehingga kami sering kalau anak-anak hukum ya bilang mungkin dikoreksi ya. Jenengan hukum kan? Iya. Kalau ada orang membiarkan tindak pidana, maka bisa dipidana. Bisa dipidana. Jadi ini yang kemudian kami menilai KP3 ini tidak bisa bekerja dengan maksimal. Atau memang KP3 udah wes dibiarkan saja. Kebayang nih dari bulan Agustus temuannya sampai bulan November. Ini dibiarkan. Kenapa? Ya lagi-lagi fungsi tim KP3 terutama di Dinas Perdagangan yang mampu menindak ini kenapa diam sampai hari ini? Artinya Disperindak itu sendiri tidak memberikan langkah yang taktis yang kemudian bisa mengupayakan hal-hal yang di luar dugaan itu terjadi. Betul. Oke.
Jadi dalam hal ini mungkin beberapa dinas kayak semacam dinas pertanian, ketahanan pangan itu juga menyampaikan memang kelangkaan pupuk ini bukan hanya menjadi kelangkaan di Kabupaten Pamekasan. Ya. Gitu. Sebelum masuk ke harga eceran tertinggi ya. Tapi kelangkaan pupuk ini menjadi kelangkaan pupuk secara nasional. Nasional. Dalam hal ini memang ada pengurangan anggaran, termasuk itu juga pengurangan subsidi dari pemerintah, Kementerian Pertanian, bahwa memang akan ada pengurangan setiap tahunnya. Dan bahkan dipotensikan berdasarkan info yang kemarin dari Kepala Dinas Pertanian itu, dipotensikan untuk pupuk bersubsidi ini akan ditiadakan. Itu bagaimana menurut tanggapan Anda? Jadi kalau urusan peniadaan proses pupuk bersubsidi itu kan kemudian menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi pemerintah daerah wajib hukumnya kemudian kalau memang pupuk bersubsidi ini ditiadakan, apa solusinya begitu? Penawarannya apa? Jangan-jangan juga tidak punya penawaran, terutama di dalam urusan dinas pertanian ini. Kemudian kalau memang ada pengurangan di urusan pupuk bersubsidi ini berkurang hampir 50% dari angka sebelumnya, tentu kita pertanyakan bagaimana proses pengajuan RDKK ini kok tidak tersentuh semuanya. Karena di tahun sebelumnya itu kita tinggi di angka 27 ribu. 27 ribu di urea ya, karena terbagi dua. Ada urea dan NPK. Kami menilai bukan kejadian ini memang secara nasional. Tetapi di Kabupaten Pamekasan, kejadian yang kemudian dianggap oleh Kepala Dinas Pertanian ini secara nasional dan terjadi kelangkaan, kami menilai PCPMI Kabupaten Pamekasan tidak ada sebenarnya kelangkaan pupuk bersubsidi. Kalau sistem pendistribusiannya juga tertib. Tepat sasaran. Tepat sasaran. Kenapa? Kebayang nih, saya kasih contoh aja. Di dalam proses pengajuan RDKK itu terkadang ada yang kemudian ditinggikan. Katakanlah saya punya petani si A yang hektarnya hanya setengah hektar. Kemudian oleh beberapa oknum yang kemudian bertugas di dalam urusan pengajuan RDKK ini ditinggikan dengan 2 hektar. Dan itu tidak hanya terjadi 1 orang 2 orang, hampir seluruh kemudian di RDKK itu banyak yang kemudian tidak sesuai dengan lahan yang dimiliki oleh petani. Kalau sudah lahannya ini ditinggikan, ini kan tujuannya adalah untuk memperbanyak kuota yang kemudian turun ke Kabupaten Pamekasan. Kenapa masih ada kelangkaan? Wong mereka dia punya setengah hektar dicatat 2 hektar. Yang seharusnya diterima angka pupuk bersubsidinya sekian justru bertambah. Ini kan kemudian kita urai dari bawah dulu. Kok masih ada kelangkaan? Sedangkan proses pengajuannya sudah ditinggikan untuk kota ya. Kemudian kami menilai ya tidak ada kelangkaan kalau memang pendistribusinya tertib begitu. Karena sudah RDK-nya ya banyak yang kemudian tidak sesuai dengan hektar yang dimiliki oleh kelompok tani. Oke, berarti kalau saya boleh mengambil kesimpulan dari apa yang Mas Ketum sampaikan, bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi termasuk juga penjualan pupuk di atas HIT itu kurang ikut andilnya pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam hal pengawalan, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Sehingga mungkin apa yang akan menjadi langkah taktis berikutnya dari PCPMI Kabupaten Pamekasan untuk terus mengkawal sampai pada akhirnya menarik kesimpulan, persoalan pupuk bersubsidi kelangkaan ini selesai di Kabupaten Pamekasan, termasuk juga penjualannya itu sudah sesuai dengan nanti. Apa yang menjadi langkah berikutnya? Kami akan melakukan proses diskusi dan audensi kepada tim KP3 untuk perbaikan sistem pendistribusian terlebih dahulu, untuk di stop dulu nih. Sekalipun petani sudah kekurangan di bawah, tetapi pengirimannya harus di stop terlebih dahulu. Kenapa? Perbaiki dulu sistemnya. Kami minta begitu kepada tim KP3 nantinya untuk menyetop pengiriman terlebih dahulu. Karena memang kalau sistemnya masih tetap yang sama, ya kecelakaannya tetap juga, dan ini akan terus terjadi di tahun-tahun berikutnya. Jadi kita tidak boleh terjebak di dalam hal-hal yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Karena pemain itu tok, itu pendistribusinya orang-orang itu aja.
Ya, karena sering saya sampaikan ke tim KP3. Ini contoh nih. Saya distributor, jenengan kios. Saya kirim jatahnya jenengan bulan ini 200 ton katakanlah begitu. Saya kirim 100 ton ke jenengan. Ini contoh ya, contoh. Iya. Jadi saya kirim 100 ton dikurangi 100. Kenapa kok dikurangi? Udah tanda tangan dokumennya. Kamu nerima 200 ton itu. Kalau kamu gak mau, saya cabut nih. Artinya ditarik gitu ya, ditarik sebagai ulang. kios gitu. Ya enggak contoh begitu. Ya seumpama terjadi di lapangan, ya ayo. Karena memang distributor di beberapa kesempatan dengan kami itu tidak berani adu data dengan PMI. Artinya termasuk juga kemarin ketika langsung turlap setelah demo itu kan sempat turlap. Iya, gak berani wong distributornya hanya sumpah-sumpah tok, wallahi tawahi dan segala macamnya. Ya apa ya, diajak adu data dengan temuan kami fakta di lapangan mereka gak mau. Bahkan di forum Komisi 2 pun mereka juga gak mau. Siapa yang berani? Saya tantang hari ini. Yang kemudian berani adu data dengan kami urusan pupuk bersubsidi ini. Terutama di 7 distributor itu. Yang kemudian mereka menganggap bahwa kami sudah sesuai dengan aturan. Ayo. Artinya pemain utamanya itu kalau saya boleh bilang itu sebutannya pemain utamanya distributor kah atau kios atau siapa pemain utamanya itu yang berpotensi menjadikan pupuk bersubsidi ini langka termasuk juga penjualannya di atas HIT. Kalau urusan hal itu kemudian siapa pemainnya wallahul a'lam kami belum bisa menyebutkan karena kami harus berdasarkan fakta. Betul. Yang kemudian harus menyebutkan siapa sih pemain sebenarnya yang harus diungkap. Wallahul a'lam kami belum bisa menyebutkan karena untuk mengungkap itu butuh juga waktu yang panjang sehingga seluruh kemudian instansi pemerintah, aparat penegak hukum juga harus sama-sama mengawal persoalan ini. Kalau kemudian hanya PMII Kabupaten Pamekasan lontang-lanting keras ke sana kemari kemudian tidak ada tindakan dari tim KP3 yang juga harus ditekan oleh kami. Ya kemudian ini kejahatan tetap tidak akan selesai juga begitu. Jadi kalau urusan pemain kami belum bisa mengungkapkan. Cuman ada beberapa indikasi kemudian kami ada indikasi ke arah ke sana ada. Cuman kalau untuk mengungkapkan siapa sih pelaku sebenarnya kami belum bisa mengungkapkan. Jadi perlu kajian dulu untuk mengungkap siapa yang disebut dengan pemain utamanya itu. Mungkin terakhir Mas Ketum. Sebetulnya pembahasan ini tidak cukup untuk sebentar ya karena pembahasan ini memang langsung bersentuhan dengan petani itu sendiri. Karena diketahui bahwa sekarang musim penghujan. Betul. Musimnya petani itu tanam padi, tanam jagung dan segala macam hal. Tapi dalam persoalan pupuk yang seharusnya bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah setempat itu malah kita mengalami kelangkaan. Apa yang ingin Mas Ketum, Ketua Cabang PMI Pamekasan ingin lakukan untuk bagaimana bisa mengupayakan pengkawalan ini sampai titik darah penghabisan. Artinya bisa mengkawal tuntas lah dalam persoalan ini. Apa yang kiranya dilakukan? Kami pertama akan terus melakukan diskusi ke bawah, ke kelompok tani untuk memberikan pencerahan kepada mereka bahwa harga harus sekian, terus yang sampean dapatkan di kelompok tani sekian. Kami terus akan melakukan sosialisasi juga biar mereka juga tidak dibodoh-bodohi baik dari kios maupun dari katakanlah kelompok tani. Karena kenapa banyak kios yang ada di Kabupaten Pamekasan ini tidak menempelkan harga. Itu tidak tertempel harganya. Ya terkadang kan mereka nggak tahu nih yang mau nebus ini harganya sih berapa kalau masyarakat awamnya kan. Sehingga kami akan melakukan pencerahan sosialisasi kepada petani-petani kita yang ada di bawah bahwa pupuk bersubsidi tahun sekarang sekian-sekian dengan dapat sekian sesuai dengan RDK, kami akan lakukan itu. Kemudian kedua, kami akan melakukan proses diskusi dengan tim-tim yang kemudian terlibat katakanlah KP3 yang juga dalam hal ini mempunyai kewenangan pengawasan. Itu yang akan kami lakukan. Kalau tetap seperti ini
ya kami akan mengajak diskusi jalanan lagi kepada pemerintah. Kalau memang pupuk bersubsidi di Kabupaten Pamekasan terus menjadi mainan, maka kami akan terus mengawal persoalan pupuk bersubsidi ini. Walaupun sebenarnya banyak ya yang kemudian mengawal persoalan ini, sudah bertahun-tahun juga mengawal persoalan ini, bahkan yang mengejek PMII, oh ngapain ini apa isu musiman ya kan. Tapi gak apa-apa lah, ideal satu sama lain kita juga mengira ini perlu kiranya PMII menindak urusan pupuk bersubsidi ini, karena kita sudah muak dengan urusan pupuk bersubsidi ini, karena yang menjadi korban adalah petani kita di bawah. Itu yang kemudian menjadi energi kami untuk melakukan proses advokasi, sekalipun banyak yang nyinyir lah. Tetapi kan itu gak ngefek bagi saya, karena tugas daripada saya sebagai pimpinan Ketua Umum PCPMI Kabupaten Pamekasan bukan untuk menyenangi semua orang. Katakanlah semua orang harus suka kepada saya, tidak. Karena kenapa? Ya kasih contoh lah, di rumah makan itu kan banyak ikan, ya lauk pauk yang kemudian harus dipilih. Karena rumah makan tahu bahwa selera semua orang itu tidak sama begitu. Berbeda. Oke. Kalau saya harus melayani semua orang yang kemudian suka di dalam urusan gerakan-gerakan ini, saya bekerja untuk orang. Oke, mungkin pembahasan persoalan pupuk bersubsidi ini berakhir sampai di sini. Tapi kami Klik Madura akan terus juga membantu mengawal dengan mendatangkan berbagai pihak, baik itu kami akan berupaya mendatangkan Disperindak, termasuk juga mendatangkan ketua KP3, termasuk juga Dinas Pertanian. Kami akan berusaha untuk itu, untuk bagaimana bisa juga memberikan edukasi terhadap masyarakat apa yang sebenarnya terjadi di pemerintah dan apa yang sudah sebenarnya terjadi di masyarakat itu sendiri. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin hanya itu yang yang dapat kami bahas, persoalan seputar pupuk bersubsidi. Tapi tentu kita tidak hanya bersambung di sini, kita akan tetap berlanjut dalam persoalan pengkawalan pupuk bersubsidi, karena pupuk bersubsidi ini merupakan kebutuhan utama bagi para petani yang ada di masyarakat itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat kita diskusikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Siap, makasih Klik Madura. Oke.